balik lagi di channel Om Singlet. Channel ini ngebagiin segala informasi yang gue tahu buat lo semua. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang ketidakwajaran Pangeran Mahavajiralongkorn atau yang sekarang disebut sebagai Raja Rama ke-10 ya. Sekarang udah raja ya. Sebenarnya kalau misalnya gue orang Thailand tuh gue nggak boleh ngomongin tentang dia nih di video-video ini. Cuman karena gue bukan orang Thailand, jadi ya udah gue ngomongin. Dan ini adalah ketidakwajaran atau kegilaan dia sebelum jadi raja ya. Jadi sebelum jadi raja itu memang banyak banget video dan foto yang beredar tentang ya hal-hal yang dia lakukan yang tidak wajar di depan publik. Mungkin buat kalian semua juga udah sering banget ngelihat dia. Bisa ditemuin di beberapa tempat publik itu memakai pakaian yang nggak wajar. Nih kayak singlet normal kayak gini ya. Kalau gue kan pakaian normal nih. Kalau dia tuh bisa setengah doang. Terus bertato, tatonya juga katanya itu cuman tato yang nggak permanen. He goes to the Zugspitze without clothes, naked. Yeah. Terus dia juga pernah ditemuin oleh beberapa orang itu sepedaan itu nggak berbusana, men. Nah, ini kan bener-bener nggak wajar ya. Nah, kita itu pengen ngeliat kenapa sih kok bisa Pangeran Mahavajiralongkorn ini aneh-aneh aja tingkah lakunya. Kita saksiin dulu ya di video kali ini. Pangeran Mahavajiralongkorn ini dia lahir di sekitar tahun 1950-an. Di saat itu dia itu adalah anak kedua dari Raja Bhumibol atau Raja Rama ke-9. Anak pertamanya itu adalah anak perempuan. Jadi dia itu adalah satu-satunya anak lelaki dari Raja Bhumibol dan satu-satunya pewaris tahta kerajaan Thailand di saat itu. Nah, di umur dia sekitar 20-an, dia itu udah diangkat menjadi pangeran ya, pangeran penerus tahta dari rajanya dia. Nah, Raja Bhumibol ini sendiri sebenarnya raja yang sangat disayangi oleh rakyat Thailand. Bahkan banyak banget rakyat Thailand yang kalau misalnya lu pada ke sana itu selalu mengingat dan mengenang Raja Bhumibol ini sendiri. Tapi kenapa anaknya bisa kayak gini? Nah, ini yang kita bingung ya. Nah, di awal dia lahir, ya namanya anak raja ya pasti harus dapat pendidikan yang terbaik ya. Nah, dia itu dikirim ke Inggris waktu dia masih kecil untuk sekolah di sana. Kemudian waktu dia udah mulai beranjak dewasa, udah mulai remaja, dia itu dipindah ke Australia untuk mengikuti sekolah militer di sana. Sempet di saat itu kedubes Australia di Bangkok bertemu dengan Raja Bhumibol itu membahas tentang anaknya ini. Anaknya ini ternyata tuh ya katanya kurang berprestasi ya. Jadi ada beberapa hal yang anaknya ini tuh nggak bisa mengikuti kurikulum yang ada di sekolah militer itu. Jadi waktu itu ya ada pembahasan, singkat cerita ya namanya juga anaknya raja ya, pangeran ya harus lulus. Setelah dia sekolah militer di Australia, ya akhirnya dia itu lulus, terus dia baliklah ke Thailand. Nah, waktu dia udah balik ke Thailand, dia ikut berkarir di Royal Thai Army. Jadi dia itu berkarir di dunia militer beberapa tahun lah ya. Dia berkarir di situ. Nah, cuman di saat itu ya dia bertingkah lagi nih. Dia kan ya namanya pangeran tinggalnya pasti di istana ya. Di saat itu dikabarkan sering bawa wanita ke istana. Padahal bapaknya udah susah-susah jaga nama baik kerajaan itu. Tapi dengan gampangnya dia bisa kayak ngelirik wanita terus ya ngajak masuk ke istana dan lain sebagainya. Itu katanya di situ ya. Sampai-sampai elit-elit Thailand di sana yang punya anak cewek itu ceweknya pengen sekolah di luar negeri. Jadi bapaknya pengen anaknya tuh sekolah ke luar negeri aja. Jangan sampai si pangeran ini ngelirik mereka. Bisa jadi anak perempuan yang jadi target. Sampai setakut itu loh di masa itu. Bisa bayangin nggak ngerinya si pangeran ini. Dan bahkan di saat itu mamanya sendiri atau si ratu itu sempat bilang kalau anaknya ini sebenarnya mirip Don Juan. Ini Don Juan ini karakter fiktif di Italia yang suka menggoda perempuan. Mamanya sendiri tahu tuh kalau anaknya itu emang ya tukang godain cewek. Jadi ya sejak saat itu tuh Raja Bhumibol ini juga ngerti ya kalau anaknya tuh kok bisa kayak begini ya. Akhirnya dia dikirim lagi tuh ke Amerika untuk sekolah lagi di sekolah militer. Biar ya mungkin bagi bapak dia tuh lu kalau misalnya sekolah lagi ya di sini jadi lebih nggak bermasalah ya.
Nah, akhirnya di saat dia sekolah militer di Amerika itu, dia itu berhasil nih jadi pilot fighter jet atau pilot pesawat tempur. Dan selain pilot pesawat tempur, dia juga bisa jadi pilot pesawat komersil. Bahkan katanya ya yang ada hebatnya dia itu kalau dia lagi terbang ke satu negara, itu dia yang bawa pesawatnya, pesawat Boeing itu dia yang bawa. Setelah beberapa tahun kemudian, ketika dia udah balik ke Thailand, dia itu ya akhirnya harus nikah sama sepupunya, atau bisa dibilang dia itu dipaksa nikah sama nyokapnya dengan sepupunya. Tadi sempet di awal gue udah ceritain nih beberapa ketidakwajaran atau kegilaan Pangeran Maha Vajiralongkorn ini. Mulai dari ketahuan dia pakai singlet yang aneh yang cuma setengah badan. Terus habis itu ada tato, itu jalan di salah satu mall di Jerman. Dia ini memang menghabiskan banyak waktu di Jerman ya. Jadi dia itu jarang banget di Thailand. Emang dia tuh kayak nggak peduli sama Thailand gitu. Kan ada ya orang-orang Thailand yang tinggal di Jerman juga. Udah kayak kita orang Indo kan ada juga yang tinggal di Jerman ya. Jadi orang-orang Thailand di situ ya pasti ada yang kenal dia. Dan dia dengan santainya cuman jalan kayak gitu, pakai pakaian yang aneh, kayak mencolok banget ya. Kalau gua ngeliat kayak gitu juga gua ngerasa itu aneh banget ya meskipun gua nggak kenal dia. Terus yang paling parah itu emang dia itu pernah ada video yang tersebar di publik itu, istri ketiga dia ini topless tidak berbusana saat merayakan ulang tahun anjingnya yang nggak tau lah keberapa ya. Nah itu emang videonya emang sempat viral banget di kalangan rakyat Thailand ya. Nah anjing ini yang namanya Fufu itu adalah anjing kesayangannya dia. Bahkan sempet anjing ini dikasih gelar Marsekal Angkatan Udara coba. Saking ya nggak agak-agak error juga ya emang si pangeran ini. Nah terus habis itu anjing ini kan suatu saat pernah mati tuh, akhirnya mati. Nah itu tuh dia ya namanya kadang emang berkabung, tapi dia itu bikin sampai 4 hari berkabung di Thailand untuk mengenang anjingnya yang sudah mati itu. Ya mungkin bagi beberapa orang, bahkan kebanyakan orang itu adalah hal yang nggak wajar ya. Tapi kalau bagi pencinta anjing ya mungkin itu hal-hal yang wajar. Waktu itu dia tuh pernah sempet agak sentimen sama pemerintah Jepang ya. Jadi waktu itu sempet bokapnya dia atau Raja Bhumibol ini ngundang beberapa pemimpin negara-negara di Asia. Nah salah satunya ini ada Perdana Menteri Jepang. Nah waktu pesawat Perdana Menteri Jepang ini lagi mau mendarat ke Thailand, si pangeran ini tuh ngelakuin hal gila lainnya lagi nih. Karena dia juga pilot pesawat tempur, dia tuh bawa pesawat tempurnya itu buat ngadang pesawat Perdana Menteri Jepang itu. Sampai akhirnya si pesawat Perdana Menteri Jepang ini telat 20 menit untuk mendarat cuman gara-gara itu. Nah itu bokapnya sih emang udah kesel banget sih, udah malu banget kenapa anak gue bisa kayak gini ya. Hebat juga sih sebenarnya, cuman aneh aja, bikin malu doang katanya gitu. Kenapa bisa kayak begini ya? Sempet ada jurnalis yang interview dia waktu dia masih muda tentang gimana tertekannya dia sebagai seorang pangeran di saat itu. Nah berarti kan jurnalis ini juga tahu ya dia itu tertekan. Dan kayak gini nih jawabannya. In every life I believe that there are pressures and there are stress and there are problems. And this is one kind of problem you have. It is the same as everybody. There are pros and cons and there are advantage, disadvantage and all sort of things. I'm not special. Pasti ya sebagai seorang pangeran itu ada satu beban tersendiri. Dari kecil aja dia udah dituntut harus bisa pinter. Jadi dikirim ke Inggris, dikirim lagi ke Australia. Nah bebannya kan pasti cukup tinggi ya sebagai pangeran. Nah di satu sisi dia yang udah tertekan itu, terus ditambah lagi nyokapnya itu waktu dia udah gede dipaksa nikah sama sepupu dia. Udah tertekan, temperamennya juga tinggi dari secara karakter dia. Ya ini yang mungkin menyebabkan dia jadi bodoh amat. Dia pengen ngelakuin apa yang dia mau. Dia pengen ngelakuin apa yang bebas buat dia. Nah tapi ketika dia sekarang udah jadi raja, ya ternyata Thailand itu fine-fine aja. Bagus-bagus aja. Dan tetap bisa diatur sama sang raja ini. Jadi berarti
kegilaan dia selama sebelum dia menjadi raja ini, ya ternyata hanya kebebasan dia untuk ngelakuin apa yang dia mau. Mungkin aja ketidakwajaran ini dilanjutin sampai sekarang, cuman emang udah nggak kelihatan aja. Karena ada penasehat raja kali yang ngasih tahu lu jangan pakai tank top kayak gitu lagi, bikin malu aja, lu udah raja sekarang. Ya mungkin dikasih taunya kayak gitu. Nah itu aja cerita di video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, atau mungkin kalian ngerasa kayaknya ada lagi nih alasan kenapa dia bisa kayak gitu, silahkan komen di bawah ini semua ya guys ya. Thank you udah nonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di cerita Om Singlet selanjutnya. Thank you guys.